perhatikan ayat ini dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelesaikan virus corona ini. Kita sering berdoa dalam situasi virus corona ini, kita berdoa bahwasanya Tuhan, kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan, berkatilah bangsa kami, bekerjalah di tengah-tengah bangsa kami. Bukankah demikian doa kita? Tetapi kita melihat, saudaraku, tangan Tuhan masih belum juga, saudaraku, menyelesaikan virus corona. Oh, saya mendengar, saudaraku, beritanya semakin bertambah dan bertambah dan bertambah orang, saudaraku, yang meninggal. Ya, saudara indikasi itu bertambah juga yang positif. Saudaraku, bukan Tuhan tidak menolong, tapi ada penghambat. Bukan Tuhan tidak bekerja, tapi ada penghambat. Nah, bukan tangan Tuhan tidak panjang. Saudaraku, saya melihat ada satu foto, saudaraku, bahwasanya bumi ini ada di tangan Tuhan. Ya, nah itu sebabnya saudara indikasi artinya ada di bawah kuasa Tuhan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan itu gak tuli. Bukan Tuhan tidak mendengar doa. Aku udah berdoanya, tapi kok masih begini? Kok Tuhan gak dengar doaku? Saya mengatakan Tuhan mendengar doamu. Ya, bahkan Tuhan menjawab doamu. Namun Tuhan masih belum bisa bekerja karena ada yang menghalangi, ada tembok pemisah, ada penghalang. Itulah namanya dosa. Ayat 2, perhatikan. Nah, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Jahat, saudaraku, jahat itu bukan hanya berbicara tentang membunuh. Saya mau tanya, kalau di gereja kita, saudaraku, dengar firman, lalu tidak sungguh-sungguh, ngantuk-ngantuk, saya tanya, itu dosa apa enggak? Kalau kita, saudaraku, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dosa apa enggak? Dosa. Kalau kita enggak baca Alkitab, menurut saudara itu dosa atau tidak? Dosa lah, berasa diri tidak butuh Tuhan, tidak perlu makan makanan rohani, tidak memelihara rohani. Kalau kita tidak berdoa, itu pun dosa. Bahkan di Alkitab dikatakan, berdosa aku jikalau aku tidak berdoa. Nah, saudara, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Tuhan tersembunyi, nggak bisa kita melihat, nggak nampak lagi kuasa Tuhan bekerja. Kenapa? Karena ada dosa. Ada dosa. Hari ini kita bereskan dosa kita. Nggak usah kita cari tahu dosa orang. Haleluya. Nggak usah kita, saudaraku, sibuk mencari kekurangan, kesalahan orang lain, mencari dosa, mencari kekurangan, dosa dan kesalahan bangsa-bangsa lain. Mari kita cek saja diri kita masing-masing. Katakan amin. Nah, perhatikan ayat ketiga, dan dikatakan di sini, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya, saudara, kita perhatikan, sebab tanganmu cemar oleh darah. Tangan kita ini tercemar. Makanya diizinkan Tuhan ada virus corona supaya kita belajar untuk menyucikan tangan kita ini. Makanya disuruh harus cuci tangan. Kenapa? Itu semua ada artinya itu. Kenapa disuruh cuci tangan? Supaya kita juga membersihkan tangan kita ini. Tangan kita ini bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk mencubit anak kita, bukan untuk saudara dikasih memukul, tetapi tangan kita ini saudara untuk memberkati. Katakan amin. Tangan kita pakai untuk memberkati, dan dikatakan jarimu, ya, dan jarimu oleh kejahatan. Nah, jari nunjuk-nunjuk orang. Dianya yang salah ya. Oh, dianya yang salah ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Dia nggak mau disalahkan.
Dia suka menyalahkan orang lain. Nah, itu cara setan. Kalau orang salah, Alkitab berkata, biarlah kita menutupi kesalahan orang lain, sehingga dosa kita pun akan ditutupi. Katakan amin. Dan kita mungkin kesalahan orang kita pun. Seringkali kita melihat selembar di mata orang lain, sedangkan balok di mata kita nggak kita lihat. Saudara dikasihi Tuhan, dan perhatikan di sini dikatakan, mulutmu mengucapkan dusta. Ada banyak dusta di mulut. Saudara, ada banyak dusta, kebohongan. Saudara gue dikasihi Tuhan, yang berdusta. Setan pakai mulut-mulut orang supaya berdusta, sehingga bisa menjadikan orang itu menjadi anak berdusta. Dan bapaknya adalah setan, yaitu bapak berdusta. Selalu jaga mulut kita ini. Jangan kita suka mengabarkan kabar-kabar hoax. Jangan kita menambah-nambahi cerita, saudara. Haleluya. Jangan berdusta atau mengurangi cerita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan lidahmu menyebut-nyebut kecurangan, suka kali menggosip, suka kali menceritakan hal-hal yang negatif, suka sekali menceritakan, menyebut-nyebut, mengucapkan, memperkatakan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Kenapa kita tidak suka menyebut dan mengucapkan nama Tuhan, menyebut dan mengucapkan firman Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, setan tahu karena di lidah dan di mulut kita. Saudara, bukankah ada pujian berkata, mujizat itu ada dalam mulut dan lidah? Saudara, bukankah para pemimpin berkhotbah sering sekali dan berkata, saudaraku, keberhasilan seseorang dimulai dari perkataan seseorang itu. Itu sebabnya jaga mulut kita. Katakan dulu kiri kanan saudara, jagalah mulutmu. Bilang kepada kiri kanan saudara, ingat jamu. Apa itu jamu? Jaga mulut. Jaga mulut kita. Bukan hanya tentang berdusta dengan makanan-makanan yang membawakan kolesterol. Jaga mulut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menyebut kecurangan. Setiap jumpa yang diceritakan kegagalan, kelemahan, kekurangan, kesalahan. Ya. Aduh, sial kali rasanya. Setiap cerita, aduh, malam kali rasanya. Setiap jumpa, aduh, nggak tahan lagi aku. Setiap jumpa, cemana mau hidup kayak gini. Setiap jumpa, udahlah mati aja. Nggak ada perkataan positif, perkataan yang membangun dalam hidupnya. Kan? Yang ada perkataan kecurangan, perkataan yang tidak benar. Dan klik ayat 4 dikatakan. Nah ini, ayat 3 tadi. Ini semua menghalangi Tuhan bekerja. Karena iman itu dilihat dari perkataan orang itu. Bukankah Bartimeus waktu sakit dan saudaraku dia minta supaya disembuhkan Tuhan, lalu Tuhan bertanya kepadanya, apa yang mau kuperbuat bagimu? Dan saat itu Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, tetapi dia melihat Bartimeus buta. Kenapa dia harus tanya lagi, apa mau kusembuhkan bagimu? Apa mau kulakukan bagimu? Datang ke rumah makan, tukang jual bakso lah kata. Saudara datang duduk, lalu datang tukang baksonya, ada apa yang bisa kuperbuat bagi ibu? Kalau ada tukang bakso atau rumah makan yang naik gitu, apa yang mau kurban bagimu? Sini kau tusuk-tusuk kakiku, bilang sama dia. Dia tahu kita datang ya mau makan, langsung aja berapa baksonya mau dipesan, kasih menunya. Kadang-kala saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menunggu perkataan kita. Itu sebabnya mari kita perkatakan hal-hal yang baik untuk bangsa kita. Mari kita perkatakan hal-hal yang baik untuk diri kita. Mari kita perkatakan hal-hal yang baik untuk keluarga kita. Mari kita perkatakan hal-hal yang baik untuk usaha kita. Katakan amin. Ucapkan, perkatakan. Bukankah saudara yang dikasih Tuhan, ya Yosua merenungkan dan memperkatakan kitab Taurat, maka perjalanannya berhasil dan beruntung. Bukankah Daud berkata
Rupanya salah satu kunci seluruh keberhasilan, keberuntungan dan kemenangan terletak di perkataan. Jaga mulut kita. Amin. Ucapkan. Ya kalau begitu Pak, kalau saya sakit, saya bilang saya sembuh. Iya. Kalau lagi sakit, ya saya sehat, saya sembuh, saya sehat. Tapi kalau saudara datang ke dokter, lalu saudara sakit, ditanya dokter, apa penyakitnya? Enggak, saya sembuh, saya sehat. Nanti dokter bingung, saudara. Karena ada satu orang, saudaraku, ya pengalaman saya, saudaraku, dalam pelayanan, dia sakit, lalu dia datang ke dokter. Karena memang dia imannya, saya tidak ngerti lah iman yang bagaimana itu. Dia sakit, saudaraku, ada penyakit parah, komplikasi. Lalu dokter bertanya, Pak, yang mana yang sakit, sebelah mana yang sakit? Enggak, saya sembuh. Lebih menyembuhkan, saya sembuh, dokter yang sakit. Saudaraku, lalu dokter berkata kepada yang membawa dia, apa penyakit ibu ini? Loh, kalian ceritakan aku sembuh, katanya. Saudara, ini kasih Tuhan, saya mau katakan, kita bisa memperkatakan keadaan kita. Nomor satu, kepada pribadi yang tepat, kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Katakan amin. Nah, saudaraku, jadi jaga mulut kita. Klik ayat 4, itu akan menghalangi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saat kita memperkatakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka Tuhan tidak bisa bekerja. Ayat 4, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar. Saat kita berdoa, perhatikan, saat kita berdoa, kita sedang mengajukan, katakan mengajukan satu pengaduan. Saat kita datang mengadu kepada Tuhan, kita mengadu kepada Tuhan, tetapi pengaduan kita bukan pengaduan yang benar. Salah mengadu, salah, saudara, dikasih Tuhan, salah membawa cara kita membawa permohonan kepada Tuhan. Dengan kata lain, salah berdoa. Nah, kalau kita melihat, saudara, dikasih Tuhan, kalau kita salah berdoa, apa yang terjadi? Nah, perhatikan, dikatakan di sini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, perhatikan, ini intinya. Ayat 3, atau kamu berdoa juga. Berdoanya di bawahnya permohonannya, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa sama dengan ayat Yesaya tadi dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, salah mengajukan pengaduan, salah berdoa. Yesaya 59 ayat 4 tadi dikatakan, karena kamu salah berdoa, makanya Tuhan tidak bekerja. Kamu berdoa, ya, kamu mengajukan pengaduan yang tidak benar, mengada-ngada, saudaraku, untuk mencari kepentingan diri sendiri, untuk membela, untuk keinginan hati. Yakobus, kita kembali kepada Yakobus. Nah, saudara dikasih Tuhan, dikatakan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Berdoanya dia, sungguh-sungguhnya dia berdoa, menangisnya dia berdoa, tapi tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu meminta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Dia berdoa hanya untuk nafsunya, hanya untuk supaya dia aman, supaya dia bisa melakukan dosa lagi, supaya dia bisa melakukan hal dosa. Hari ini mari kita sadar diri, jangan kita salah berdoa. Amin. Ayat Yesaya 59 ayat 4, jangan kita salah mengajukan permohonan doa kita, mengajukan pengaduan kita kepada Tuhan. Jangan salah. Harus dengan benar, harus dengan seturut firman Tuhan. Contoh begini, contoh, perhatikan saya. Kalau kita katakan sedang kekurangan, katakan gak ada uang, atau kita butuh uang, jangan begini berdoa, Tuhan,
matinya hidupku ini. Aku pun gak ada uangku Tuhan. Orang itu ada uangnya, aku gak ada uangku. Hai Tuhan, elakan. Bukan begitu berdoa. Berdoa yang benar begini. Tuhan, aku percaya Engkau Allah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Allah yang memenuhi segala kebutuhanku. Bukankah Engkau berkata dalam firman-Mu, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang baik, yang mengerti dan tahu apa yang kubutuhkan. Saya percaya Tuhan, minggu ini ada berkat Tuhan. Itu doa yang benar dan berkuasa. Kita seringkali berdoa minta-minta seperti pengemis. Wah, satu kali saya di Medan, saudaraku datang pengemis pas di di lampu merah. Dia berkata, Om, mintalah uang Om. Udah seminggu nggak makan Om. Hah? Saya terkejut. Dia seminggu nggak makan, masih hidup. Saya saja saudaraku puasa 1 hari, 1 malam saya puasa udah uring-uringan, udah mau mati rasanya. Dia seminggu. Lalu saya bilang sama dia, Dek, begini aja, datanglah kau ke gerejaku, supaya kau bersaksi kau adalah orang yang tahan tidak makan seminggu. Dia bingung. Saya minta sesuatu, dia malah mengajak. Nah, yang mau saya katakan, sering sekali kita saudaraku berdoa kepada Tuhan dengan mengemis. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan. Amin. Bukan mengemis. Gak tahu lagi aku Tuhan. Sambil menggitar dia maksud saya. Makanya tangan saya seperti begini. Gak ngerti lagi aku Tuhan. Dan berkata, memang benar aku. Nyanyikan saya begini. Allah mengerti. Karena kau gak ngerti, hanya aku yang ngerti. Tenang aja kau. Udahlah Tuhan, gak sanggup lagi aku. Memang betul. Bukan karena kuat gagal, tapi semua karena aku. Akhirnya Tuhan yang mengucapkan firman-Nya, bukan dia yang mengucapkan firman. Kita jangan mengemis. Mari kita ucapkan doa profetik. Doa yang menurunkan berkat Tuhan. Doa yang membukakan pintu berkat. Doa yang membawakan mujizat Tuhan. Ucapan iman, katakan amin. Gak usah kita menghakimi orang lain, amin. Haleluya. Gak usah menghakimi orang lain, udahlah. Kalau memang begitu dia haleluya, kita doakan biarlah Tuhan yang bekerja. Nah, yang selanjutnya, orang yang mengandalkan kesia-siaan. Ini yang menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang menghalangi berkat Tuhan ini. Kenapa Tuhan tidak bisa bekerja di usaha kita? Kenapa Tuhan tidak bisa bekerja di keluarga kita? Kenapa Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita? Kenapa Tuhan tidak bisa bekerja di Indonesia? Karena yang diharapkan, yang diandalkan hanya kesia-siaan, bukan kekekalan. Saudaraku, semua yang saudara punya, harta saudara, perusahaan saudara, gudang saudara yang besar itu, usaha saudara yang luar biasa diberkati itu, saya mau katakan, kalau hari ini Tuhan cabut nyawamu, maka semua itu akan tinggal. Mobilmu yang 3 di rumah, yang 2 1, ya saudaraku akan tinggal. Semua akan tinggal. Apa yang kita punyai, yang kita banggakan, yang kita andalkan di dunia ini, yang berasal dari produk dunia ini, semua itu akan tinggal. Ladang tanah tinggal. Kalaupun ada orang meninggal, lalu dia dikubur dan di kuburannya dimasukkan mobilnya, maaf, dia nggak akan bisa pakai mobilnya lagi. Kalau ada orang, saya lihat di Facebook, saya tidak tahu itu tentang diedit, dia meninggal lalu di petinya dikasih emas semua, lalu dia dikubur bersama dengan emasnya. Saya mau katakan, kalaupun harga emas naik, dia tidak bisa jual emasnya. Semua akan tinggi. Katakan kiri kanan saudara, semua yang kau punya dari produk dunia akan tinggal. Itu sebabnya Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan harta, dengan apa yang kau punya. Muliakan
jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apa yang kau punya? Talenta, pakai itu. Apa yang kau punya? Seperti minggu yang lalu saya katakan, kau punya kegantengan, kecantikan, pakai untuk membawa, untuk memberkati orang supaya datang kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata, nanti kita akan baca, kebaikan kita di dunia ini tidak bisa memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Tetapi saat kita memiliki Yesus dan kita kerjakan apa yang kata Tuhan, itu yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan. Makanya ada lagunya, dikatakan semuanya sia-sia. Kayak mana lagunya, Bu? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidup yang lama dulu. Apa katanya? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini yang enak. Hidup ini sama-sama ku letakkan pada mesbah, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti berarti yang paling penting apa yang diingini Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kurang kuat haleluyanya. Haleluya. Nah, saudaraku, jangan kita terlalu mengandalkan semua. Rumah, harta, uang di bank, saudaraku, sepeda motor, apa yang paling kau punya, semua itu akan tinggal. Kalau tidak engkau pakai, kalau tidak saudara pakai untuk memuliakan Tuhan, maka itu tidak akan menjadi apa-apa, menjadi berkat. Nah, dan mengucapkan dusta, orang yang mengandung bencana dan melahirkan kelaluan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua adalah salah satu penghalang berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalamnya. Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dengan mulut kita, maka Dia setia dan adil mengampuni bukan hanya satu dosa, tapi segala dosa kita akan diampuni Tuhan kalau kita mengaku kepada Tuhan. Akui dosa saudara. Itu sebabnya setiap hari kita harus berdoa, mengadakan pengakuan iman, pengakuan dosa kepada Tuhan. Saudara, kita pasti ada melakukan dosa, mungkin pikiran, mungkin cara pandang kita, mungkin perkataan kita, mungkin tingkah laku kita, mungkin kita enggak berdosa lagi, dosa penyembahan berhala, tetapi dosa sehari-hari juga yang setiap hari kita jalani dalam hidup ini, saudara, itu juga bisa menghalangi Tuhan bekerja dalam